Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mr. Atar Channel ya kawan-kawan. Di video kali ini kita akan membahas tentang arus dalam percabangan. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana menghitung arus yang berada di dalam suatu rangkaian resistor baik itu paralel maupun campuran. Oke, langsung saja. Misalkan saya akan menggambar sebuah atau kita gambar dulu sebuah rangkaian resistor paralel ya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan tiga rangkaian dulu atau tiga resistor. Nah, ini misalkan gini. Ini adalah cabang yang pertama, ini resistor pertama. Kemudian ini adalah resistor yang kedua. Kemudian di sini adalah resistor yang ketiga. Nah, kemudian ini misalkan kita kasih titik, ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B. Kemudian misalkan di sini ada arus total yang masuk ya sebesar 12 ampere misalkan. Kemudian di sini kita kasih misalkan angka untuk masing-masing resistor ya. Ini misalkan yang atas, ini kita kasih misalkan berapa ya nilainya ya? Nah, misalkan kita kasih angka di sini 6 ohm gitu. Kemudian yang tengah di sini adalah 3 ohm, kemudian yang bawah di sini adalah 2 ohm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah arus yang lewat di R6 ohm? Nah, ini misalkan kita namakan sebagai I1, kemudian berapakah arus yang melewati R3 ohm? Kita misalkan I2. Kemudian di sini ada arus yang melewati R2 ohm. Ini kita misalkan sebagai I3. Gitu ya. Berapakah I1, I2 dan I3? Kalau di sini ada arus masuk sebesar 12 ampere. Oke ya. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mencari dulu berapakah ya. Langkah pertama adalah kita cari dulu berapakah hambatan total yang berada pada rangkaian di atas. Jadi step pertama itu adalah kita menghitung hambatan total yang berada di gambar di atas. Jadi kita dulu adalah R totalnya dulu. Karena dia di paralel, maka bisa kita tulis 1 RP ya. Itu sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3. Karena kita sudah tahu nilainya masing-masing, maka kita tinggal memasukkan saja 1/6 ditambah dengan R2 itu adalah 1/3 ditambah dengan R3 itu adalah 2 ohm. Berarti di sini setengah. Nah, 1/6 ditambah 1/3 ditambah setengah. Ini kalau kita cari penyebutnya kita ambil 6 saja. Nah, berarti di sini 1 ditambah dengan berapa? 2 ditambah dengan 3. Ini masih 1 RP. Sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6/6 berarti sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa R totalnya, ini kita tulis R total itu sama dengan 1 ohm. Gitu ya. Nah, R total itu adalah 1 ohm. Nah, ketika kita sudah mendapatkan R total, maka langkah kedua itu adalah kita mencari tegangan yang ada di dalam rangkaian tersebut, gitu ya. Nah, kita sudah memiliki modal yaitu I. Kita sudah punya modal berupa I sama dengan berapa di situ tadi? 12 ampere ya. Kita sudah punya modal I total itu sama dengan 12 ampere. Kemudian kita juga sudah punya R total itu sama dengan berapa? 1 ohm. Nah, hukum Ohm mengatakan bahwa V itu sama dengan I kali R. Sehingga tegangan total pada AB itu adalah I-nya 12 dikali dengan R-nya 1. Maka
V totalnya itu sama dengan 12. Maaf, ini kita gosok dahulu saja. Oke, kita gosok dulu ya kawan-kawan. Nah, biar lebih rapi gitu. Oke, kita ulang. V sama dengan I kali R. Dengan I itu adalah arusnya tadi adalah 12 ampere. Kemudian dikali dengan hambatannya tadi berapa? Ada 1 ohm. Berarti V totalnya itu adalah 12 volt. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di sini di paralel ini atau resistor paralel ini tegangan totalnya itu adalah 12 volt. Kita ingat bahwa di dalam rangkaian paralel ya, di dalam rangkaian paralel itu nilai tegangan itu sama di masing-masing resistor. Gitu ya. Nah, di paralel di rangkaian paralel kita tulis dulu itu V total ya, itu sama dengan V di R1 ya, sama dengan V di R2 sama dengan V di R3. Sehingga apa? V di 6 ohm ya. V di 6 ohm itu juga sama dengan V total. Jadi VR1 ya, VR1 itu sama dengan V total berapa? 12 volt. Kemudian V di R2 itu sama dengan 12 volt juga. Kemudian V di R3 itu sama dengan berapa? 12 volt juga. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai tegangan di masing-masing resistor, maka kita bisa langsung menghitung nilai dari arus yang ada di masing-masing resistor tersebut. Kita masih menggunakan hukum ohm. Nah, ini saya ganti VR1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan V ya. Kita juga sudah mendapatkan R. Sehingga kita bisa menghitung berapa nilai dari I di masing-masing resistor. Ya. Ini kalau saya tarik ke sana, tarik ke sana, tarik ke sana, gitu ya. I1 itu sama dengan V per R1. Ini V1. Lah, V1 berapa? V1 itu adalah 12, gitu ya. Dibagi R1 berapa? 6. 12 bagi 6 sama dengan 2, maka I1 ini adalah R. Maaf, ini kenapa nggak bisa nulis ya? Nah, ini kita tulis 2 ampere. Kemudian I2 itu adalah ya V2 per R2 sama dengan V2 berapa? Sama seperti V total 12. Kemudian R2 tadi berapa? 3. Berarti 12 per 3 sama dengan berapa? 4 ampere. Kemudian I3. Nah, I3 itu ya sama dengan V3. Maaf, ini kita gosok dulu ya. Nah, sepertinya ada gangguan dengan bolpennya ini. Oke, kita tulis lagi. I1 2 ampere, I2 4 ampere, kemudian baru kita mencari I3. Nah, ditulis I3 itu sama dengan ya V3 dibagi dengan R3. Sama dengan V3 tadi berapa? 12 juga. R3 berapa? 2. 12 bagi 2 berapa? 6 ampere. Jadi di sini nanti kita bisa menuliskan bahwa I1 itu sama dengan 2 ampere. I2 sama dengan 4 ampere. I3 sama dengan berapa? 6 ampere. Nah, di sini kita tulis 6 ampere. Oh, enggak mau nulis ini ya. Sebentar. Kita gosok dulu biar rapi ya.
Nah, ini kita gosok dulu. Nah, kalau sudah, kita coba kumpulkan lagi. I3 tadi kita sudah mendapatkan berapa? 6 ampere. Nah, I1, I2, I3 itu nanti akan bertemu di titik ini dan dia akan melewati jalur B. Gitu ya. Nah, tadi I total yang masuk itu adalah 12 ampere. Kemudian dia terpecah lewat di R1, R2 dan R3. Nah, R1 2 ampere, R2 4 ampere arusnya, R3 arusnya 6 ampere. Kalau kita jumlahkan semua, 2 ditambah 4 itu adalah 6, 6 ditambah 6 itu adalah berapa? 12 ampere. Maka kita mendapatkan angka yang benar. Kenapa? Antara I masuk dan I yang keluar nilainya sama. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kemudian klik tombol subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang kembali. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.